وانشق البحار. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Kita melanjutkan kembali pembahasan fikih dari kitab Matan Takrib yang ditulis oleh Imam Abu Syuja rahimahullahu ta'ala. Dan pembahasan kemarin kita sudah membahas tentang mandi-mandi yang sunnah, dan ada 17 macam. Kita sekarang masuk di pembahasan yang baru, pembahasan al-massu alal khuffaini, mengusap sepatu. Kita bacakan dulu ucapan beliau. Faslun, pasal, wal massu alal khuffaini jaizun bi thalathati syara'ita. Mengusap sepatu ketika berwudu boleh dengan 3 syarat. Ayyabtadi al-lubsahuma ba'da kamalit taharati. Yang pertama, syarat yang pertama, dia memakai sepatu ketika sudah sempurna wudu. Jadi wudu dulu sempurna atau bersuci, setelah itu baru memakai sepatu. Wa yakuna satiraini li mahallil ghusli minal qadamaini. Yang kedua, kedua sepatu harus menutup anggota wajib yang wajib untuk dicuci, yaitu kaki sampai ke mata kaki. Wa yakuna mimma yumkinu mutaba'atul masyi alaihima. Yang ketiga syaratnya, sepatu itu harus biasa digunakan dan dipakai untuk berjalan. Setelah itu beliau mengatakan wa yamsahul muqimu yauman wa lailatan. Orang yang mukim boleh mengusap sepatu selama sehari semalam. Wal musafiru thalathata ayyamin wa layalihinna. Sedangkan seorang yang musafir boleh dia mengusap 3 hari 3 malam, selama 3 hari 3 malam. Wabtida'ul muddati min hini yuhdithu ba'da lubsil khuffaini. Penghitungan waktu, permulaan waktu dihitung sejak awal batal wudunya setelah memakai sepatu. Fa in masaha fis safari thumma aqama aw masaha fil hadari thumma safara atamma masha muqimin. Jika dia itu safar, kemudian dia itu pakai sepatu untuk safar, berarti dia itu pakai sepatunya untuk safar. Aslinya kan 3 hari 3 malam. Tapi sebelum 3 hari 3 malam dia sudah mukim, dia sudah pulang. Au masaha fil hadari tsumma safara. Atau dia memakai sepatu awalnya untuk orang mukim, di tengah-tengah dia itu safar. Atamma masha muqimin, maka orang ini mengusap standarnya orang mukim. Wa yabtulul mashu bi thalathati asya'a. Dan mengusap sepatu itu batal, sehingga sepatunya dilepas dengan 3 macam penyebab. Yang pertama bi khal'ihima, ketika ada 1 dari 2 sepatu itu lepas sampai kakinya itu tidak pakai sepatu, maka berarti batal. Wan qita'il muddati, yang kedua jika tenggang waktunya sudah berakhir. Kemudian yang ketiga wa ma yujibul ghuslah, kalau dia itu memiliki sebab-sebab yang mengharuskan dia itu mandi, yang dulu pernah kita sebutkan. Ini pembahasan yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Ini dinamakan dengan al-massu alal khuffain.
Apa itu maksudnya mengusap sepatu itu? Yaitu kalau kita itu pakai sepatu, kemudian kita itu batal wudhu kita, lalu kita itu mau berwudhu, maka boleh kita itu berwudhu tanpa melepas sepatu. Dengan cara apa? Dengan cara yang biasa, kayak kita wudhu kumur-kumur, cuci wajah, mencuci tangan, mengusap kepala. Nah, ketika pengen mencuci kaki karena kita pakai sepatu, maka cukup diusap di atasnya. Diusap di atasnya. Di atasnya itu maksudnya apa? Nah, ini di atasnya nih. Jadi diusap seperti ini. Cukup cuma diusap. Yaitu kalau kita pakai sepatu itu cukup diusap di atasnya, tidak harus lepas. Itu yang dinamakan dengan al-massu alal khuffain. Hadisnya yang menjelaskan tentang seperti ini dikeluarkan oleh Imam Muslim dari Jarir radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bala." Saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu beliau kencing, tsumma tawaddaa, kemudian beliau berwudu, wa masaha ala khuffaihi. Kemudian beliau itu tidak melepas sepatu beliau ketika berwudu, tetapi saya melihat beliau itu mengusap sepatu beliau. Setelah itu beliau mengatakan, kata Jarir mengatakan, wa kana yu'jibuhum hadzal hadis. Rawinya mengatakan, dan ini hadis ini sangat menakjubkan lah bagi kita itu. Kenapa? Li'anna Islam Jarir kana ba'da nuzulil Maidah. Karena masuk Islamnya Jarir itu setelah diturunkan surat Al-Maidah, wajibnya berwudu sebelum sholat, termasuk mencuci kaki. Fala takunu ayatul Maidati dalatu ala ghuslir rijlaini nasikhatan lil mashi. Maka tidak mungkin surat Al-Maidah itu sebagai penghapus mengusap sepatu. Oleh itu berarti intinya itu kalau kita membaca Al-Quran, perintah kalau kita mau sholat itu kan berwudu lengkap, termasuk mencuci kaki. Tapi kalau kita membaca hadis ini, Rasulullah itu mengusap kakinya ketika memakai sepatu. Maka kita katakan hukum asal orang dalam berwudu itu adalah mencuci kaki. Seperti di surat Al-Maidah itu hukum asalnya. Kecuali kalau orang itu pakai sepatu, diberikan keringanan. Diberikan keringanan, tidak harus melepas, tapi cukup untuk mengusapnya. Itu yang dinamakan dengan al-mas'u alal khuffain. Dan Al-Imam Nawawi belum mengatakan ajma'a man yu'taddu bihi fil ijma'. Beliau mengatakan telah sepakat ulama, enggak ada khilaf, ala jawazil mas'i alal khuffaini fil hadari was safar. Bolehnya mengusap sepatu ketika kita itu hadar, kita itu mukim, kita itu sedang enggak safar, atau ketika kita itu sedang safar. Nah, jadi intinya di sini kita akan membahas tentang mengusap sepatu, dan itu keringanan. Dalam agama kita alhamdulillah kita diberikan keringanan seperti ini, sehingga kalaupun kita itu memakai sepatu safar, misalkan kita kerepotan untuk melepas, maka boleh kita itu berwudu dengan cara mengusap sepatu itu, nggak usah dilepas. Beliau mengatakan kata Al-Imam Abu Syuja, bolehnya mengusap sepatu itu dengan 3 syarat. Tadi kita sebutkan, kalau kita baca di Kifayatul Akhyarnya, di syarahnya itu, beliau mengatakan, saya sebutkan di syarahnya, saya jelaskan di syarahnya saja lebih lengkap. Wali jawazil masih alal khuffaini syarton. Secara umumnya itu bolehnya mengusap sepatu itu dengan 2 syarat. Bolehnya itu dengan 2 syarat. Yang pertama, ayyal basal khuffaini jami'an ala toharatin kamilatin. Saya itu sebelum memakai sepatu harus sudah bersih. Misalkan gini, saya mau safar atau saya mau naik gunung lah, mungkin safar atau yang lainnya lah itu. Saya mau naik gunung. Misalkan saya mau naik gunung, saya pakai sepatu, targetnya saya itu nggak akan melepas sepatu ini sehari semalam sampai saya pulang. Terus bagaimana caranya itu? Caranya sebelum saya memakai sepatu, saya sudah bersuci. Wudhu dulu, saya sempurna wudhu saya baru pakai sepatu. Ini syarat yang pertama. Jika saya itu memakai sepatu dalam kondisi belum suci, misalkan saya itu belum berwudhu,
batal wudhu saya itu. Saya pakai sepatu kemudian berangkat, maka tidak boleh mengusap sepatu. Kenapa nggak boleh? Karena wudhunya belum ada ketika dia memakai. Sehingga syaratnya itu apa? Sebelum memakai sepatu harus suci. Berarti kalau kita nggak suci atau belum sempurna suci kita itu, contohnya misalkan gini, kita berwudhu pakai cuci kaki kanan langsung masuk sepatu, kemudian pakai cuci kaki kiri langsung masuk sepatu, maka ini tidak sah juga. Kenapa? Karena dia itu memakai sepatu, wudhunya belum sempurna. Jadi berarti intinya syarat bolehnya mengusap sepatu itu, syarat yang pertama, memakai sepatu itu harus dalam kondisi suci. Kalau misalkan kita karena keburu-buru pakai sepatu safar, aduh saya tadi belum berwudu ini, ya sudah copot wudhu dulu nanti baru dipakai. Maka setelah itu apa? Bebas selama, kalau saya safar 3 hari 3 malam boleh nggak dilepas. Pernah suatu ketika itu Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, seorang sahabat, dia mengatakan, sakaitul wudu ali Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya itu pernah mempersiapkan air wudu untuk Rasulullah. Rasul itu sedang itu buang hajat, setelah itu balik. Saya sudah menyiapkan air wudu untuk Rasulullah. Falamman tahaitu ila rijlaini ahwaitu ila khuffaini. Saya itu pengen melepas sepatunya Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, da'huma, wahai Mughirah, biarkan saja, enggak usah dilepas. Fa inni adkhaltuhuma wa huma tahiratani. Karena saya memakai sepatu itu dalam kondisi saya sudah suci. Nah, berarti syaratnya ini, berarti ketika memakai sepatu itu harus suci. Kalau kita itu memakai sepatunya belum suci, maka tidak boleh mengusap sepatu. Kalau kita berwudu apa berarti? Harus dilepas sepatu itu. Ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua, ayyakunal khuffu salihan lil mashi. Sepatu itu layak untuk diusap. Jadi yang pertama dilihat bukan sepatunya, yang pertama lihat orangnya. Orang yang memakai itu sudah suci baru pakai sepatu. Yang kedua syaratnya itu dilihat pada sepatunya. Sepatunya itu layak untuk diusap. Setelah itu beliau mengatakan wali solahiyatihi umur, dan standar layak diusapnya itu ada beberapa perkara. Yang pertama, beliau mengatakan ayyastural khuffu jami'a mahallil ghusli minar rijlain. Yang pertama, sepatu itu harus menutup semua anggota wajib yang wajib dicuci, yaitu semua kaki sampai mata kaki. Kalau sepatunya itu di bawah mata kaki, mata kakinya kelihatan, maka tidak boleh diusap. Kenapa nggak boleh? Karena ada anggota wajib yang kelihatan. Nah, ini kan berarti apa? Berarti harus sepatunya itu menutup semua anggota wajib, yaitu kaki sampai ke mata kaki semua. Berarti sepatu-sepatu yang panjang. Ini kalau sepatunya itu memperlihatkan satu anggota badan di kaki, maka tidak boleh diusap. Atau bolong, misalkan sepatunya bolong, kelihatan sampai kakinya kelihatan, maka nggak boleh. Kemudian yang kedua, ayyakunal khuffu qawiyan. Yang kedua, sepatunya itu harus kuat. Yumkinu mutaba'atul masyi alaihi, sehingga biasa dipakai memang untuk warawiri sepatunya itu. Berarti apa? Berarti kaos kaki nggak boleh. Kaos kaki nggak boleh. Nanti pun ada syarat juga itu. Kaos kaki juga nggak boleh. Sepatu-sepatu yang terlalu lentur sehingga susah untuk dipakai itu, kayak kita pakai sandalnya hotel kayak gitu, modelnya lentur sekali itu, terlalu nggak kuat gitu loh. Untuk dipakai untuk safar itu nggak kuat, maka tidak boleh. Kemudian yang ketiga kata beliau, an yamna nufudul ma. Sepatu itu bisa menahan masuknya air ke kaki. Berarti kalau sepatunya itu terbuat dari kain tipis, atau seperti kayak kita kaos kaki lah, kaos kaki kalau diusap airnya itu tembus sampai ke kulit, maka seperti ini nggak boleh. Kalau memang kaos kaki sepatunya itu dari kain, tapi selama tebel ketika kita usap itu airnya nggak masuk ke kulit, maka boleh. Kemudian yang keempat, ayyakunal khuffu tahiran. Syaratnya itu yang keempat,
sepatunya itu suci sehingga boleh diusap. Kalau sepatunya kotor, misalkan kita itu nginjak kotoran, kemudian kita mau berwudu, kita melihat di kaki kita itu ada kotoran, maka harus dibersihkan dulu. Kotorannya itu harus dibersihkan. Kalau tidak bisa dibersihkan kecuali dilepas, maka berarti harus dilepas. Kalau sudah dilepas batal. Kalau sudah dilepas batal, maka nggak boleh kita itu ngusap sepatu dalam kondisi sepatu kita itu ada najisnya. Sebenarnya itu khuf itu nggak dinamakan sepatu. Jadi pahami di sini, khuf itu bukan sepatu sebenarnya itu. Karena sepatu itu ada sendiri. Di bahasa Arab itu ada sendiri, bukan khuf. Tapi di kita itu nggak ada. Jadi masalahnya itu di kita itu khuf nggak ada. Orang Indonesia itu nggak punya. Saya perhatikan itu nggak punya orang Indonesia itu khuf itu. Kalau di Arab banyak. Jadi khuf itu gambarannya kulit. Kalau zaman dulu berarti dari kulit binatang. Kulit yang itu panjang, makanya itu panjang. Panjang. Kalau sekarang ada resletingnya di tengah. Di tengah itu atau di belakang. Dan itu panjang itu sampai ke betis. Itu kalau kita ya kayak sepatu boot, tapi kalau sepatu boot itu kan dari plastik. Ini enggak, ini dari kulit. Khuf itu dari kulit dan itu bukan sepatu. Cuma karena di kita itu enggak ada, akhirnya sering diterjemahkan dengan sepatu. Karena di kita enggak ada. Jadi nanti terkadang ada benda-benda yang ada di Arab tapi di Indonesia enggak ada. Akhirnya di kita itu terkadang bingung menerjemahkan. Contohnya misalkan Bob itu kan Rasulullah itu jijik sehingga Rasulullah nggak pernah makan dob, tapi kan hukumnya boleh dimakan binatang dob itu. Cuma dob itu artinya apa? Di Indonesia nggak ada, karena dob itu binatang padang pasir. Dob itu binatang padang pasir sehingga di kita nggak ada, tapi bentuknya itu kayak biawak. Akhirnya sering diterjemahkan dob itu dengan biawak. Nah ini yang jadi masalah, karena biawak di kita itu kan pemangsa, binatang memangsa anak-anak ayam. Ini yang jadi masalah. Oleh gitu intinya maksudnya di sini itu kita pahami di sini intinya karena khuf itu di Indonesia nggak ada, maka kita terjemahkan dengan sepatu. Sepatu bisa sepatu kita kerja atau sepatu boot, yang penting itu sepatu. Termasuk misalkan kalau kita kerja misalkan itu kita safar, misalkan kita naik kereta. Kita naik kereta misalkan safar naik kereta, kita pakai sepatu. Kalau kita mau berwudu itu keringan, gak usah dilepas wudu kita itu. Sepatunya gak usah dilepas, tinggal diusap saja itu. Kemudian kan kita sholat pakai sepatu kan nggak apa-apa. Yang penting tempatnya bukan kayak musola kita. Kalau musola kita kan keramik, ada tikarnya kan kita nggak layak untuk pakai sepatu sholatnya itu. Tapi kalau di kereta nggak apa-apa, sholat pakai sepatu. Atau kita sholat di pesawat, sholat sambil pakai sepatu nggak apa-apa gitu. Rasulullah saja masjidnya beliau kan karena tanah pasir, maka Rasulullah itu kalau sholat pakainya sandal. Rasulullah sholat pakai sandal. Bahkan pernah Rasulullah lagi sholat pakai sandal, tiba-tiba datang malaikat Jibril, mengatakan Muhammad, sandal kamu itu ada najisnya. Akhirnya sandalnya Rasul disingkirkan. Jadi maksudnya itu nggak apa-apa, kita itu sholat pakai sepatu itu nggak apa-apa, selama kita itu tidak bisa melepas atau kerepotan melepas, maka alhamdulillah diberikan keringanan. Jadi intinya kalau kita pahami di sini syarat untuk mengusap sepatu itu ada dua. Yang pertama dilihat orangnya. Orangnya itu harus suci sebelum dia memakai sepatu. Jadi memakai sepatu dalam kondisi suci. Yang kedua kita lihat sepatunya. Sepatunya itu adalah sepatu yang layak untuk diusap. Yang layak untuk diusap itu apa? Ada 4. Yang pertama sepatu yang menutup semua kaki wajib. Kaki wajib untuk dicuci. Kemudian yang kedua, sepatunya itu kuat untuk berjalan, karena memang tujuannya untuk berjalan. Kemudian yang ketiga, sepatunya itu menghalangi masuknya air ke kulit. Kemudian yang keempat, sepatunya itu suci. Kalau sepatunya najis maka tidak dibolehkan. Kemudian setelah itu kita bahas waktunya. Terus waktunya itu sampai berapa kita itu nggak melepas sepatu? Maka bagi orang yang mukim boleh tidak melepas sepatu selama sehari semalam, 24 jam. Sedangkan orang musafir boleh tidak melepas sepatu selama 3 hari 3 malam.
selama 3 hari 3 malam boleh untuk tidak dilepas bagi orang yang musafir. Sebagaimana Rasulullah SAW beliau mengatakan, kata Abu Bakrah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, anna Rasulullah SAW arkhasa lil musafiri thalathata ayyamin wa layalihinna. Rasulullah memberikan keringanan bagi orang musafir untuk memakai sepatu selama 3 hari 3 malam. Dan untuk orang mukim diberikan keringanan selama yauman walailatan, sehari semalam, idza tatahhara, dengan syarat dia itu bersuci. Wala bisa khuffaihi ayyam saha alaihima, dan dia itu memakai sepatu dalam kondisi bersuci, maka boleh bagi dia itu selama waktu itu untuk mengusap. Nah, berarti intinya bagi orang yang dia itu mukim diberikan keringanan selama sehari semalam, bagi orang yang musafir 3 hari 3 malam. Dan kalau kita itu pakainya khuf enak sebenarnya itu. Cuma kan di kita itu enggak, saya belum pernah melihat di Indonesia itu. Khuf itu biasa dipakai untuk di masjid. Kalau musim dingin. Jadi kalau di sana itu ada, mungkin kalau yang pernah ke Mekah, Madinah mungkin pernah lihat itu orang-orang Arab sana itu. Jadi kalau pas musim dingin, dinginnya sekali itu, dingin menyengat itu. Maka mereka itu pakai sandal tapi dia itu pakai ada kaos kaki, bukan kaos kaki itu namanya khuf. Jadi kayak kulit. Kemudian setelah itu pakai sandal lah. Sandal itu dipakai untuk berjalan di jalan. Setelah itu masuk masjid, sandalnya dilepas, mereka bawa plastik itu dimasukkan itu ke rak-rak itu. Setelah itu apa? Mereka masuk karpet itu pakai sepatu. Nah, namanya khuf itu. Itu biasanya kalau musim dingin sekali terasa itu. Kalau kita di Arab itu biasa pakai itu. Nah, itu kalau kita di rumah itu biasa itu khuf itu dipakai di rumah. Orang-orang Arab itu dipakai di rumah. Maka misalkan kita pas musim dingin atau pas kita itu sakit, demam, maka khuf itu nggak usah dilepas gitu loh. Walaupun kita nggak musafir selama sehari semalam. Misalkan kalau kita ada khuf, misalkan kita suatu ketika ke tempat yang dingin, misalkan kita punya saudara di Dieng misalkan, dingin sekali itu, nginjak keramiknya itu dinginnya luar biasa misalkan itu. Kalau seperti apa, boleh kita itu nggak melepas khuf kita. Terus bagaimana nanti wudunya? Tinggal diusap. Kalau orang mukim dia itu sehari semalam, kalau orang musafir itu 3 hari 3 malam. Terus waktunya itu mulainya kapan? Dihitungnya itu 24 jam bagi orang mukim, 3 hari 3 malam bagi orang musafir. Itu waktunya dimulainya kapan? Apakah dimulai itu sejak memakai, atau dimulainya itu sejak batal, atau dimulainya itu sejak berwudu pertama? Maka itu nanti khilaf panjang di antara para ulama. Ada yang mengatakan dimulainya itu sejak memakai. Misalkan saya contohkan, saya mau safar, naik kereta, perjalanan panjang lah, saya safar jauh. Kemungkinan saya itu berat lah kalau untuk sholat di musola berat. Saya pakai sepatu. Saya berangkatnya misalkan jam 8. Saya sudah berwudu, setelah itu pakai sepatu berangkat. Saya perjalanan itu mulai jam 8 saya masih suci itu. Jam 10 kentut. Jam 10 kentut. Karena saya itu belum mau sholat, ya santai saja, kentut gak usah berwudu itu. Tapi ketika sudah mau sholat, jam 12 mau sholat di kereta, mulai berwudu. Nah di sini ada 3 ini. Pakai sepatunya jam 8, kentutnya jam 10, wudu pertamanya jam 12. Lah ini dimulainya itu mulai kapan ini sekarang hitungannya itu? Orang musafir 3 hari 3 malam, kemudian orang mukim itu sehari semalam, itu mulainya kapan? Maka kalau yang disebutkan di sini, kalau yang disebutkan oleh Imam Abi Syuja, ibtida'ul muddati min hini yuhdithu ba'da lubsil khuffaini. Beliau mengatakan mulainya dihitung itu sejak batal wudunya setelah memakai. Itu mulainya itu sejak batal wudunya itu. Berarti apa? Berarti jam 10 mulai dihitung. Jam 10 mulai. Sampai kalau seandainya qadarullah misalkan saya urusan padat sekali itu, nggak bisa melepas sepatu itu, maka sampai jam 10 besok harus dilepas. Harus dilepas, tidak boleh tidak. Maka nanti kalau seandainya sudah sampai sholat lagi, harus kaki itu kena air. Berwudu itu kaki itu kena air. Maka boleh misalkan jam 10 sudah jam 10 besoknya misalkan itu, saya lepas,
saya wudhu lagi, saya masukkan lagi sepatu lagi itu, maka boleh. Mulai lagi berarti kan pakai sepatu baru lagi kan itu. Nah, jadi hitungannya itu kalau disebutkan di sini itu dihitung sejak pertama kali batal wudhu kita. Bukan awal kali pakai, bukan. Demikian juga bukan awal kali berwudhu juga, bukan. Tetapi awal kali batal. Demikian juga bahwa saya kalau naik gunung, contohnya misalkan saya mau naik gunung sama teman-teman, saya pakai sepatu di rumah, ya kan? Saya udah berwudhu, pakai sepatu, sudah semua rangsel, semuanya berangkat setelah itu. Sampai naik gunung, sepatu nggak pernah dilepas, sampai turun ke bawah, sampai balik ke rumah itu. Pas 3 hari misalkan sampai rumah itu pas 3 hari. Terus bagaimana itu? Maka dihitung pas batal wudhunya setelah pakai itu jam berapa. Nanti dihitung 3 hari 3 malam. Kalau sudah 3 hari 3 malam, maka harus dilepas. Kemudian kaki itu harus dicuci dengan air. Jadi bagi orang mukim itu sehari semalam, bagi orang musafir itu 3 hari 3 malam. Kemudian setelah itu beliau membahas pembahasannya berikutnya. Terus bagaimana kalau kondisi kita itu bolak-balik? Maksudnya itu saya itu pengennya mukim, qadarullah ada urusan di luar kota, harus safar saya itu. Atau saya itu pengennya safar, niatnya safar, tapi qadarullah nggak jadi. Nah, kalau seperti ini saya itu dihukumi mukim atau musafir ini patokannya itu. Maka kalau seperti ini atamma mashal mukim, hitungannya itu dengan mukim. Contohnya misalkan gini, kalau seandainya saya itu musafir, tadi misalkan saya mau naik gunung misalkan itu, naik gunung sudah persiapan, saya naik pakai sepatu, kemudian semua lengkap, safar. Subhanallah di tengah jalan nggak jadi saya itu, dengar kabar kalau tempat yang mau kita tuju itu ditutup wisatanya itu, nggak bisa lewat segini itu. Ya sudah, akhirnya balik berarti nggak jadi safar kita ini. Terus bagaimana kita itu? Maka dihitung mukim. Dihitung mukim berarti dia itu cuma sehari semalam. Misalkan walaupun kita itu pulang itu belum 24 jam, ya nggak apa-apa, lanjutkan itu. Tapi kita itu dianggap sebagai orang yang mukim. Atau saya itu mukim, saya misalkan pakai khuf di rumah, misalkan mukim, saya sudah pakai sepatu, tiba-tiba di tengah perjalanan saya ada acara mendadak di luar kota itu, akhirnya safar. Safar berarti apa? Safarnya itu di tengah-tengah. Bagaimana kalau seperti ini? Tetap dihitung orang mukim. Berarti walaupun saya safar dihitung 24 jam. Setelah itu harus kaki itu dicuci. Jadi terkadang mungkin kalau kita gambarkan di kita mungkin sedikit susah sedikit sih. Kenapa? Karena kita itu nggak punya khuf, masalahnya di kita itu. Tapi ya kalau kita bisa gambarkan bisa sebenarnya itu. Kalau kita itu pas musafir jauh pakai sepatu, itu terasa, itu fikih ini bisa kita jalankan. Tapi kalau kita di Arab itu biasa, kita itu amalkan itu biasa. Apalagi kalau kita sakit. Kita sakit itu biasa teman-teman kita itu kalau demam ya sudah pakai khuf misalnya. Pakai khuf. Kenapa? Orang sakit demam itu biar nggak kemana-mana itu harus ke WC, kemudian wudhu lagi, lepas lagi sepatu, itu kan dingin sekali kan di sana itu. Akhirnya apa? Kita itu bisa wudhu tanpa cuci kaki kan gampang itu. Di sebelah asrama kalau dulu itu cuci wajah, tangan, usap kepala, sepatu diusap dok, selesai gitu. Ya, sehingga ringan sekali. Dan subhanallah itu kalau di sana ya, kita gambarkan di negeri Arab itu. Negeri Arab itu kalau pas panasnya menyengat. Di tempat kami belajar itu di Ma'rib itu musim itu kita mendapatkan itu ada 3 musim. Musim panas 4 bulan, setelah itu 2 bulan musim pertengahan. Itu paling enak biasanya 2 bulan itu. Nanti setelah itu masuk musim dingin 4 bulan. Setelah itu nanti musim pertengahan. Musim panas itu biasanya puncak-puncaknya itu Ramadan. Musim dingin itu puncak-puncaknya Idul Adha. Masya Allah kalau sholat Idul Adha itu ya. Kita kalau sholat Idul Adha kan di lapangan sana itu, padang pasir. Dinginnya luar biasa. Masya Allah dinginnya itu sampai ke tulang. Jadi dinginnya itu kayak orang megang es itu. Tulang-tulang kita itu sampai sakit itu. Maka di sana itu yang paling penting kalau kita musim dingin itu telinga. Jadi ada nggak tahu kalau di sini nggak ada itu. Jadi kayak alat untuk nutup telinga itu, kayak headset tapi yang gede itu. Tapi itu untuk nutup telinga. Kenapa? Karena yang paling perih itu telinga itu, saking dinginnya itu. Nah itu kita itu kalau sholat di pasir langsung itu, nggak ada sajadah, nggak ada apa, sholat di pasir itu, dinginnya luar biasa. Makanya kita pakainya khuf.
Biar nginjak pasir itu nggak dingin, dinginnya luar biasa. Musim dingin itu. Kalau musim panas, masya Allah, panasnya luar biasa. Musim dingin itu jam 12 siang itu dinginnya luar biasa. Itu kita di bawah matahari saja masih kedinginan gitu itu. Saking dinginnya itu kalau musim dingin itu. Musim panas biasa kita kalau mau tidur itu kita siram badan kita itu. Saking panasnya. Biasa kalau musim panas itu tidurnya di padang pasir itu. Enggak tidur di dalam ruangan karena panas sekali itu. Maka itu kalau kita itu belajar fikih ini, itu kalau kita di Arab itu sering kita praktekkan. Cuma masalahnya itu di Indonesia. Di Indonesia itu jarang kita praktekkan. Padahal ada sebenarnya itu. Ini seperti itu ada, tapi itu jarang kita praktekkan. Kalau sebagian ulama itu, mereka itu menganggap bahwa kaos kaki yang tebal itu bisa dinamakan dengan khuf. Kaos kaki itu. Tapi kalau dalam mazhab kan enggak. Kenapa? Karena masih menyerap air dan takutnya itu tembus. Tapi kalau tebal, kaos kakinya itu tebal sekali, maka kalau memang tebal dan itu biasa digunakan untuk jalan, ya maka mungkin gitu. Tetapi kan syarat yang kedua tadi kan nggak terpenuhi, yaitu kuat. Harus kuat. Kalau kaos kaki nggak kuat gitu. Sehingga kalau kita nginjak batu ya kesakitan gitu. Tapi kan kalau khuf itu enggak. Jadi khuf itu kayak ada kerasnya sedikit karena kulit gitu. Kemudian kita masuk pembahasan yang berikutnya, wa yabtulul mashu bi thalathati asya. Batal mengusap sepatu kita itu dengan satu dari 3 perkara. Yang pertama, jadi batal itu maksudnya apa? Harus dilepas. Harus dicuci kaki kita itu, nggak boleh diusap lagi. Itu namanya batal, berarti sudah batal. Kapan batalnya itu? Dengan 1 dari 3. Yang pertama, kalau kita melepasnya atau kelepasan. Kita jalan, satu kaki lepas misalkan sepatunya itu, lari misalkan, lepas. Satu sepatu lepas, maka batal semua. Batal semua berarti harus dilepas semua, kemudian harus dicuci kakinya itu. Jadi kalau sudah dilepas maka batal. Kemudian yang kedua, inqidha'il muddati, waktunya sudah habis. Yang tadi kita sebutkan kalau orang mukim itu sehari semalam, kalau orang musafir itu 3 hari 3 malam, waktunya sudah habis, maka harus dilepas dan harus kena air lagi. Kemudian yang ketiga, wa ma yujibul ghusla, kalau kita itu harus mandi. Kita harus mandi, seperti misalkan kita itu junub. Kita misalkan sudah pakai sepatu naik gunung, ketika tidur junub, ya sudah harus lepas gitu. Karena mandi tidak bisa pakai itu, harus dilepas. Pertanyaanlah, kalau kita itu nggak bisa mandi karena kita itu tayamum, maka kita tayamum nggak apa-apa. Tayamum kan kaki saja nggak diusap gitu. Kalau tayamum nggak dilepas nggak apa-apa. Kita tayamum kan kaki nggak termasuk anggota tayamum gitu. Nah, maka kalau kita itu mandinya misalkan kita naik gunung nggak bisa dengan mandi air, tayamum ya tayamum pakai pun nggak apa-apa gitu. Karena bukan termasuk anggota yang diusap ketika tayamum. Yang jadi masalah ini kan kalau mandi kaki itu termasuk anggota yang harus kena air gitu masalahnya itu. Karena itu harus kena air kaki itu, maka berarti sepatu harus dilepas. Maka kalau kita itu wajib mandi, maka berarti sepatu itu harus kita lepas. Oleh itu intinya kalau mengusap ini, yaitu masalah mengusap khuf itu keringanan yang Allah telah berikan kepada kita. Dan alhamdulillah kalau kita itu lihat syariat kita itu perlu bersyukur. Allah memberikan kepada kita itu syariat yang sangat ringan dibandingkan dengan syariat umat-umat terdahulu. Kalau kita hidup di zaman syariat terdahulu, masya Allah itu luar biasa beratnya itu. Oleh itu sampai Allah telah mengatakan, Nabi Muhammad itu ketika diutus itu, Nabi Muhammad itu diantara tugasnya itu, Nabi Muhammad itu mengangkat al-aghlal allati kanat alaihim, beban-beban syariat yang Allah pikulkan kepada umat-umat terdahulu. Akhirnya apa? Dengan diutusnya Nabi Muhammad, saking rahmatnya Rasulullah kepada kita itu, akhirnya banyak diangkat, banyak diringankan. Coba kita lihat ya syariatnya orang Yahudi. Subhanallah itu kalau kita baca syariatnya mereka itu nggak bisa kita hidup zaman itu. Contohnya orang Yahudi itu sholatnya mereka 50 kali sehari semalam. Akhirnya kan Nabi Muhammad ketika Isra Mi'raj kan 50 kali sehari semalam, turun ketemu sama Nabi Musa. Ditanya berapa yang diwajibkan sholat wahai Muhammad? 50 kali. Enggak mampu kamu wahai Muhammad.
Mau kami saja itu nggak mampu gitu loh. 50 kali sehari semalam itu. Sudah kamu minta keringanan. Minta keringanan, ringankan menjadi 40, 30, 20, 10 sampai 5. 5 saja turun, ditanya berapa yang diwajibkan oleh Muhammad? 5 kali sehari semalam. Enggak mampu umat kamu itu. Minta lagi keringanan itu. Nabi Muhammad mengatakan, enggak, saya udah malu minta keringanan sama Allah Ta'ala. Akhirnya diputuskan sholat yang wajib itu 5 kali sehari semalam, tapi hiya khomsun wa hiya khomsuna. Allah Ta'ala mengatakan 5 kali sehari semalam pahalanya seperti 50 kali. Pahalanya seperti 50 kali. Mereka sholatnya 50 kali sehari semalam. Orang Yahudi juga, kalau bajunya kena najis nggak boleh dicuci. Terus bagaimana? Digunting, sehingga tidak boleh dicuci. Orang Yahudi juga itu mereka tidak boleh makan daging. Terus makannya apa? Selain daging. Akhirnya apa? Mereka itu tidak makan daging, tapi diambil minyaknya. Minyaknya diolah untuk bumbu masakan. Akhirnya minyaknya diharamkan lagi. Akhirnya mereka tidak makan minyaknya, tapi mereka ambil dijual, diharamkan lagi jual belinya itu. Coba ya apa itu mereka itu. Bahkan Nabi Musa itu mengatakan kepada umatnya itu, fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum. Bertobatlah kalian kepada Allah Ta'ala dan bunuhlah diri kalian sendiri. Jadi apa? Tobatnya mereka nggak diterima sampai mereka bunuh diri itu. Orang Yahudi nggak boleh satu atap dengan wanita yang haid. Sehingga bahwa rumah mereka itu di belakang itu ada tempat sendiri, beda atap bagi wanita-wanita yang haid. Coba kayak apa itu kalau kita hidup zaman itu, kayak apa ngerinya itu. Kita alhamdulillah itu syahadat kita itu ringan sekali, diberikan keringanan itu. Setiap ada yang merepotkan, ada keringanan. Sholat di masjid, ketika ada hujan boleh sholat di rumah. Dan orang ketika sakit berdiri, sholat nggak mampu, akhirnya ada keringanan untuk duduk. Demikian juga bahwa kita seperti ini, safar, atau kita pakai sepatu, kita repot untuk melepasnya itu. Maka kita itu diberikan keringanan, tidak usah melepas. Walaupun hukum asal mencuci kaki itu wajib, tapi ketika kaki kita itu dalam kondisi tertutup, maka kita itu diberikan keringanan untuk tidak melepasnya. Dan itu apa? Keringanan yang Allah Ta'ala berikan kepada umat Islam itu luar biasa. Banyak sekali keringanan kita itu. Maka itu kalau kita baca Al-Quran, ada 2 kiroah, namanya kiroah. Kiroah baca Quran itu macam-macam nanti itu. Karena ada 10 kiroah. 10 kiroah itu bacaan Al-Quran yang berbeda-beda. Logat-logatnya Arab itu beda-beda. Misalkan kalau kita kan membaca wadduha, wal-laili idza saja, itu kan yang sering kita dengar seperti itu. Tapi nanti kalau kita belajar kiroah itu ada bacaan yang berbeda. Wadduhi, wal-laili idza saji, ada seperti itu ada. Itu namanya kiroah. Maka itu kalau kita itu baca Al-Quran di dalam surat Al-Ma'idah, dalam ayat yang Allah berbicara masalah wudu itu, kan Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati, wahai orang-orang yang beriman, kalau kalian itu hendak sholat, faghsilu wujuhakum, cuci wajah kalian, wa aydiyakum ilal marafiqi, dan kedua tangan kalian masuk ke cucian. Cuci kedua tangan kalian sampai ke siku. Wamsahu biru'usikum, dan usaplah kepala kalian. Setelah itu, jadi gini, ini sedikit ya kalau kita belajar bahasa Arab. Bahasa Arab itu kalau dia posisinya sebagai objek, maka harokatnya fathah. Faghsilu wujuha, kan? Wujuha, cucilah wajah kamu. Karena wajah itu sebagai objek, maka dia itu harus fathah. Nah sekarang beda dengan kalau mengusap. Wamsahu bi, kemasukan bi itu. Wamsahu biru'usi, jadinya kasroh, karena kemasukan huruf jar namanya bi. Nah di sini ada mencuci wajah, tangan, kemudian ada mengusap. Mengusap itu dengan kasroh, sedangkan mencuci itu dengan fathah itu. Nah setelah itu, ketika kaki itu apa harokatnya itu? Maka kiroah yang di mushaf kita, kalau jenengan-jenengan itu buka di Al-Quran kita itu bacanya itu wa arjula, fathah. Wa arjulakum ilal ka'baini, dan kaki kalian sampai ke mata kaki. Nah di sini itu kaki kalian itu maksudnya kemana ini? Masuk ke usapan,
seperti kepala, atau masuk ke cucian seperti wajah dan tangan sebelumnya itu. Maka ketika harokatnya itu fathah wa arjula, berarti kembalinya kepada cucian. Itu yang di mushaf kita. Kalau kita baca mushaf 30 juz itu nanti lafadznya kayak gitu. Tapi ada qiraah yang lain, dan itu qiraahnya mu'tamad. Mu'tamad itu qiraah bacaan Al-Quran yang diakui, sehingga kaum muslimin pun juga ada yang sholat baca pakai itu. Cuma kalau di Indonesia kan pakainya qiraahnya kita itu. Qiraahnya itu kayak kita sekarang lah, itu qiraah kita itu. Ada qiraah yang lain itu bacanya dikasrohkan, wa arjulikum, bukan wa arjula, wa arjulikum ilal ka'baini. Kalau dibaca wa arjuli, maka kembalinya diusap. Kembalinya diusap, yaitu diusap kayak kepala. Maka itu kata para ulama, karena bacaannya itu bisa mengatakan wa arjula itu dicuci, atau bisa juga wa arjuli itu diusap. Kata para ulama, itu bukan berarti semuanya boleh dipakai, bukan. Kita katakan jika kaki itu tidak ada penutupnya, tidak ditutupi dengan sepatu, maka hukum asalnya adalah dicuci. Tapi kalau kaki itu tertutup, kita ketika berwudu itu kaki kita tertutup, maka diberikan keringanan untuk diusap. Itu kalau dalam akidah kita lah, akidah Ahlussunnah wal Jamaah seperti itu. Beda lagi dengan orang Syiah. Orang Syiah itu wudunya nggak ada namanya mencuci kaki, nggak ada. Mereka itu nggak ada namanya mencuci kaki. Mereka itu mengusap kaki. Orang Syiah itu kayak gitu. Orang Syiah kan kalau sholat kan aneh, mereka itu sholatnya aneh, wudunya yo aneh. Kalau sholat kan mereka harus pakai batu, namanya batu Karbala. Jadi mereka itu nggak boleh sujud, nggak sah sujud mereka kecuali sujudnya di atas batu Karbala. Jadi orang Syiah itu kalau sholat kemana-mana itu bawa batu, dia itu kecil segini batunya itu. Batunya kecil. Pekalongan banyak lah, orang-orang mereka itu Syiah banyak. Jadi seperti itu. Kalau mau sujud, ya ditaruh ini, nanti ambil lagi. Kalau sholatnya di masjid umum. Tapi kalau di tempatnya mereka, itu masjidnya itu sudah disediakan batu-batu itu. Itu kayak di beberapa tempat di Comal itu kayak gitu. Batu-batu disiapkan. Jadi orang kalau masuk, ya mereka langsung ngambil batu, sujudnya pakai itu. Harus pakai itu. Sholatnya aneh sekali. Kita kalau lihat mereka itu bingung sholat itu. Ini sholatnya apa nih kayak gini tuh. Nanti kayak gini. Kok semacam-macam lah, aneh. Nanti dilihat di YouTube aja banyak itu. Saya pun pernah lihat mereka langsung itu. Ini apa ini sholat seperti ini? Oh, Syiah rupanya itu. Nah, jadi orang Syiah itu, mereka itu dalam masalah berwudu nggak ada namanya mencuci kaki, nggak ada. Mau dia pakai sepatu, mau dia itu nggak pakai sepatu, kaki itu cuma diusap. Kenapa diusap? Karena mereka itu mengatakan yang namanya mata kaki itu bukan tulang yang nonjol di samping. Kalau kita kan mata kaki itu kan tulang yang nonjol dua di samping nih, samping kanan samping kiri itu namanya mata kaki. Kalau mereka katakan enggak, mata kaki itu tulang yang nonjol di atas. Berarti kalau mereka itu wudu, itu diusap yang di atasnya itu, tulangnya yang di atas ini. Karena mereka itu orang Syiah itu seperti itu. Nah, jadi ini kalau kita alhamdulillah kita sebagai orang yang Ahlussunnah wal Jamaah itu, kita akidah kita seperti itu. Jadi dan itu menjadi akidah. Itu menjadi akidah, bahkan banyak para ulama-ulama kita yang memasukkan masalah mengusap khuf itu ke dalam kitab akidah. Kenapa? Karena sepakat ulama nggak ada khilaf dalam bab ini. Sepakat nggak ada khilaf akan bolehnya mengusap. Maka itu Imam Nawawi tadi kita sebutkan, beliau mengatakan sepakat nggak ada khilaf. Yang menyelisihi hanya orang Syiah dalam bab ini. Yang menyelisih dalam masalah mencuci dan mengusap itu hanya orang Syiah. Selain Syiah nggak ada yang berpendapat seperti itu. Nah itu ini dimasukkan dalam bab akidah. Alhamdulillah kita akidah Ahlussunnah wal Jamaah, kita wudunya seperti itu. Mencuci kalau kita itu nggak pakai sepatu kita itu boleh untuk mengusap. Tapi kaidahnya telah kita sebutkan, dibahas pada pertemuan kita kali ini. Ya alhamdulillah kita sampai di sini pembahasan kita. Mungkin pertemuan berikutnya mungkin kita masuk ke fikih puasa, karena sudah mau masuk ke puasa. Nanti kan sebenarnya setelah ini kita masuk ke tayamum, karena wudhu sudah selesai, kita masuk ke tayamum. Cuma karena kita mendekati bulan Ramadan, mungkin kita masuk ke fikih puasa. Ya mungkin sampai di sini.
yang bisa kita sampaikan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.